Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini, kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian periksa kanan kiri kalian. Adakah teman-teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Baik kalau gitu. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasa Indonesia, yaitu mempelajari cerita fiksi ilmiah. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu latar, alur, konflik, dan tokoh dalam cerita fiksi ilmiah. Serta anak-anak Ibu juga bisa menyusun cerita fiksi ilmiah dengan struktur yang runtut dan tata bahasa yang baik. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Apa ya yang kalian bayangkan kalau kalian hidup di Indonesia tetapi 25 tahun yang akan datang? Kira-kira teknologi apa saja yang akan muncul? Robot, mobil terbang, dan yang lain sebagainya. Ya, di masa depan itu, teknologi yang akan muncul pastinya akan jauh lebih canggih daripada teknologi yang ada saat ini. Di sini Ibu punya dua gambar. Ada yang tahu gambar pertama ini gambar apa? Betul, gambar robot. Itu robotnya ngapain ya? Lagi bawain barang-barang milik keluarga tersebut. Bisa jadi robot itu juga membantu pekerjaan di rumah. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Mobil, tempat tinggal. Di mana sih itu? Di ruang angkasa. Bahkan di masa depan, kita bisa tinggal di ruang angkasa, bukan tinggal di bumi lagi. Secanggih itulah teknologi yang mungkin akan muncul di masa depan. Anak-anak, di sini Ibu punya video pembelajaran. Ibu mau anak-anak memperhatikan video tersebut. Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton bersama-sama video yang Ibu tayangkan. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih yang menarik dari video tersebut? Dan bagaimana teknologi digambarkan? Betul sekali, teknologi di video tersebut digambarkan dengan sangat canggih. Anak di video itu
bahkan menggunakan teknologi untuk memilih baju dan sepatu yang ia kenakan. Kemudian sesampainya di sekolah, dia sudah tidak menggunakan buku lagi untuk belajar, tetapi menggunakan tablet. Dan juga guru-guru sudah tidak menggunakan papan tulis seperti yang kita gunakan sekarang, tetapi menggunakan layar sentuh untuk menayangkan pembelajaran kepada anak-anak. Begitulah bagaimana penulis menulis cerita fiksi ilmiah. Menulis fiksi ilmiah, penulis itu berimajinasi dengan menggunakan teknologi dan sains. Contohnya seperti teknologi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang, Ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan cerita fiksi ilmiah berjudul Uang dan Otomatisasi. Sore hari sepulang sekolah, Hana mendapati ayahnya sedang duduk di teras sambil memegang ponsel. Senyumnya merekah. Matanya tampak berbinar seperti melihat sesuatu yang mengagumkan. Apa sih yang dilihat ayah? Batin Hana. Hana, sini. Ayah mau tunjukkan sesuatu. Hana mendekat dan duduk di sebelah ayahnya. Pak Rizal menunjukkan video dari ponselnya. Terlihat video sebuah keluarga sedang berbelanja di supermarket tanpa kasir. Mereka bisa mengambil barang-barang di rak dengan bebas. Kamera-kamera yang terpasang di toko merekam barang apa saja yang diambil dari rak. Setelah selesai berbelanja, pelanggan bisa pulang. Secara otomatis, uang di rekening pelanggan akan berkurang sesuai harga barang yang diambil. Canggih kan? Pak Rizal meminta persetujuan Hana. Iya, jawab Hana pelan. Dia tampak tidak terlalu kagum karena sepertinya ada yang kurang. Canggih sih ya, tapi kupikir kalau masih ada kasir atau orang yang melayani di warung, kita masih bisa mengobrol, masih bisa dapat senyuman. Pak Rizal manggut-manggut. Iya ya, ada tugas sekolah. Aku mau bertanya tentang uang kartal dan uang giral. Apa sih itu? Oh, itu pas dengan yang baru saja kita bahas. Uang kartal itu jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bentuknya uang kertas dan uang logam atau koin. Uang giral itu uang yang dikeluarkan oleh bank umum selain Bank Indonesia. Bentuknya antara lain surat berharga, cek, kartu kredit, dan kartu debit. Ada lagi uang elektronik yang juga termasuk uang giral. Uang elektronik bisa berbentuk kartu atau aplikasi di ponsel. Sebenarnya, uang elektronik ini seperti dompet digital, kartu, atau ponselmu, digunakan untuk menampung uang yang kamu kirim dan tabunganmu di bank. Ketika uang elektronikmu habis untuk berbelanja, kamu perlu mengisi ulang, seperti kamu memasukkan uang kertas ke dalam dompet. Hana manggut-manggut, mencoba mencerna penjelasan ayahnya. Menurut ayah, uang elektronik lebih praktis karena kita tidak perlu uang tunai dari ATM, kata Pak Rizal. Aku lebih suka uang kertas, gumam Hana lirih. Loh, mengapa? Karena gambarnya bagus, dan aku baru merasa benar-benar punya uang kalau memegang bendanya, jawab Hana. Unsur cerita fiksi ilmiah itu ada 4. Yang pertama tokoh, yang kedua latar, yang ketiga konflik, dan yang keempat alur. Tadi kita sudah sama-sama membaca cerita fiksi ilmiah berjudul Uang dan Otomatisasi. Sekarang, Ibu mau mengajak anak-anak mengidentifikasi apa saja tokoh, latar, konflik, dan alur dari cerita tersebut. Yang pertama tokoh. Tadi tokohnya siapa saja? Hana dan Pak Rizal. Kemudian, latarnya di mana? Sore hari di rumah Hana dan Pak Rizal. Kemudian konfliknya, apa sih konflik yang muncul dari cerita tersebut? Yaitu Hana dan Pak Rizal mempunyai pendapat yang berbeda tentang uang elektronik. Kemudian yang keempat itu alur. Alurnya dimulai sejak Hana mendapati ayahnya sedang menonton video tentang supermarket tanpa kasir. Sampai Hana merasa bahwa dia lebih suka memakai uang tunai daripada uang elektronik. Baik anak-anak, sekarang ibu mau kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok isinya 4-5 orang. Nanti setiap kelompok itu bakal berperan sebagai tim penulis profesional yang akan menulis sebuah cerita. Di sini ibu punya LKPD. Nanti LKPD ini diisi dulu lembar pertamanya, yaitu kalian isi siapa saja tokohnya, kemudian di mana latarnya, bagaimana konfliknya, dan bagaimana penyelesaiannya.
Setiap kelompok bebas memilih tema untuk cerita fiksi ilmiah kalian masing-masing. Contohnya Indonesia 25 tahun ke depan. Setiap satu anggota bertanggung jawab atas satu unsur cerita. Misalnya tokoh, alur, latar, konflik, dan penyelesaian. Kalian sudah boleh menulis sesuai dengan kerangka yang kalian buat. Sekarang semua kelompok sudah selesai menulis cerita fiksi ilmiah kalian masing-masing. Dan kelompok lain juga tadi sudah memberikan pendapat dan saran kepada kalian. Sekarang, Ibu mau kalian merevisi bagian-bagian yang menurut kalian masih kurang. Baik anak-anak, tadi kalian semua sudah mempresentasikan cerita fiksi ilmiah kelompok kalian masing-masing. Dan Ibu sangat senang bahwa cerita kalian itu bagus dan keren. Jadi anak-anak, dalam cerita fiksi ilmiah, penulis itu berimajinasi menggunakan teknologi dan sains. Dan tadi kalian juga sudah mencoba untuk menulis cerita fiksi ilmiah. Mungkin segitu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan, dan Ibu ingin kalian membaca buku untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi anak-anak.